Kali ini kita akan berbicara mengenai sandwich generation, suatu istilah yang berasal dari analogi roti lapis, di mana orang dewasa, parubaya, terhimpit di antara dua generasi yang membutuhkan dukungan mereka. Selain merawat orang tua yang lanjut usia, mereka pun tetap mengasuh dan merawat anak-anak mereka sendiri. Apa dan bagaimana sandwich generation ini? Mari ikuti video ini. Istilah sandwich generation diperkenalkan pertama kali oleh Dorothy Miller dan Elaine Brody pada tahun 1981 kepada komunitas pekerja sosial dan gerontologi berdasarkan fenomena meningkatnya jumlah orang dewasa parubaya yang memiliki tanggung jawab merawat orang tua mereka yang lanjut usia dan anak-anak mereka sendiri. Fenomena ini pertama kali diamati di Amerika Serikat, tetapi pada kenyataannya di berbagai negara di seluruh dunia pun terjadi demikian, begitu juga di Indonesia. Fenomena sandwich generation disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan usia harapan hidup. Orang-orang hidup lebih lama daripada sebelumnya, sehingga orang dewasa paruh waktu harus merawat orang tua mereka untuk waktu yang lebih lama. Kedua, penurunan angka kelahiran. Generasi baby boomers memiliki lebih sedikit anak daripada generasi sebelumnya. Hal ini menyebabkan orang dewasa parubaya memiliki lebih sedikit saudara untuk berbagi tanggung jawab merawat orang tua mereka. Ketiga, terjadi perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender telah menyebabkan orang dewasa parubaya lebih bertanggung jawab untuk merawat orang tua mereka. Individu yang termasuk dalam kelompok sandwich generation mengalami berbagai tantangan, baik secara finansial, fisik maupun emosional. Secara finansial, sandwich generation harus menanggung biaya perawatan orang tua dan anak-anak. Biaya perawatan orang tua mencakup biaya pengobatan, perawatan kesehatan, dan biaya hidup. Sedangkan biaya perawatan anak dapat mencakup biaya pendidikan, sandang pangan, dan berbagai pengeluaran rutin lainnya. Kewajiban finansial yang berat ini dapat menyebabkan sandwich generation mengalami kesulitan keuangan, bahkan kemiskinan. Mereka mungkin harus bekerja lebih keras atau mengambil pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka juga mungkin harus berutang untuk memenuhi biaya perawatan orang tua dan anak-anak. Secara fisik, sandwich generation dapat mengalami kelelahan dan stres karena harus mengurus dua tanggung jawab yang berat. Mereka masih harus bekerja sambil merawat orang tua dan merawat anak. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengalami kesulitan tidur, sakit kepala, atau mungkin masalah kesehatan lainnya. Secara emosional, sandwich generation dapat mengalami kecemasan, depresi, dan perasaan bersalah. Mereka mungkin merasa khawatir tentang kesehatan orang tua mereka dan masa depan anak-anak mereka. Mereka juga mungkin merasa bersalah karena tidak dapat memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada orang tua dan anak-anak. Ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan yang dialami sandwich generation. Salah satu yang terpenting adalah mengelola keuangan dengan cermat. Mereka harus membuat anggaran yang realistis untuk merencanakan pengeluaran. Hal ini dapat membantu mereka mengendalikan pengeluaran dan memastikan bahwa mereka memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, mereka pun perlu mencari dan menciptakan sumber-sumber pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil pekerjaan tambahan, memulai bisnis sampingan, atau berinvestasi. Berikutnya, berbicara dengan orang tua dan anak-anak. Sandwich generation harus berbicara dengan orang tua dan anak-anak mereka tentang harapan dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik dan menciptakan pemahaman yang lebih baik. Jika diperlukan, bernegosiasilah untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Salah satu yang juga penting untuk dilakukan adalah memperhatikan perawatan diri sendiri alias self-care. Sandwich generation perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri, beristirahat, dan memulihkan diri. Hal ini dapat membantu mereka tetap sehat secara fisik dan emosional. Mereka juga perlu menjaga kesehatan agar dapat memenuhi tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Satu hal lagi, sandwich generation rentan mengalami stres. Karena itu penting mengelola stres dengan bijak, misalnya dengan berolahraga, meditasi, atau teknik relaksasi lainnya.
Tentunya, sandwich generation juga tetap perlu bersyukur atas apa yang mereka miliki, meskipun menghadapi tantangan. Hal ini dapat membantu mereka tetap positif dan termotivasi. Bersikap adaptif dan fleksibel juga dapat membantu. Situasi dapat berubah dengan cepat, sehingga kedua sikap ini penting untuk menjadi bagian hidup. Mereka seyogianya siap dan sigap membuat perubahan jika diperlukan. Meminta bantuan dari anggota keluarga dan teman juga merupakan cara lain. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu sandwich generation. Cari informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi, baik itu dukungan finansial, fisik, ataupun emosional. Yang penting, mereka tidak boleh merasa malu karena ada banyak orang yang mengalami persoalan serupa. Jangan takut untuk meminta bantuan profesional. Jika kesulitan yang dialami sandwich generation menyebabkan masalah yang serius, seperti kecemasan atau depresi, mereka harus mencari bantuan profesional dari psikolog, bahkan terapis. Menjadi bagian dari sandwich generation adalah tanggung jawab yang besar, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memberi cinta dan dukungan kepada orang-orang tercinta. Dengan menerapkan cara-cara bijaksana, Anda dapat menjalani peran ini dengan lebih mudah dan bahagia. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.